Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi Poteri wabarakatuh. Spesial Podcast. Seakan tidak ada habisnya aksi kriminalitas di Kota Makassar dan beberapa daerah di sekitarnya masih terus terjadi. Masih segar di ingatan kita di Kabupaten Maros, pelaku yang masih berusia remaja tega menghabisi dua orang sekaligus yang merupakan anak dan bapak. Begitu juga di Kabupaten Goa. Aksi kriminalitas, pembusuran dan pembacokan ini sangat marak. Bisa dikatakan marak. Pelakunya ya lagi-lagi anak remaja dan usia sekolah. Sementara itu di Kota Makassar, beberapa hari yang lalu menjadi trending topik seorang tetangga, seorang pelaku tega menghabisi nyawa tetangganya karena terbakar api cemburu. Peristiwa sadis ini tentunya membuat kita khawatir. Kenapa sejak dulu aksi-aksi kriminalitas di kota-kota besar seperti halnya Makassar dan daerah sekitarnya, Maros dan Goa itu seakan tidak ada habisnya. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah hadir di tengah-tengah kita akademisi, kriminolog, Bapak Profesor Dr. Heri Tahir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kalau diundang ke studio Ainus TV pasti sekitar perbincangan masalah kriminalitas, Iya, khususnya di kota Makassar dan sekitarnya. iya. Pak Prof, seakan tidak ada habisnya. Kenapa sih adik-adik usia remaja, usia sekolah ini begitu berani melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang notabene bisa menghilangkan nyawa korbannya? Iya. Seperti apa itu Pak Prof? Iya, jadi memang usia muda ini kalau kita melihat bahwa stabilitas emosionalnya itu memang sangat belum stabil. Iya. Sehingga sangat mudah untuk terpicu untuk melakukan tindak-tindakan antisosial. Ya, mulai pelanggaran-pelanggaran yang ringan hingga kejahatan berat. Nah, saya kira itu memang menjadi perhatian. Itulah sebabnya sehingga di dalam sistem hukum kita itu sudah diatur secara khusus bertalian dengan sistem peradilan pidana anak. Ya, Undang Nomor 11 2012, karena mengingat bahwa betapa banyaknya anak-anak kita, anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan. Ya, meskipun memang perlakuan terhadap anak-anak kita yang melakukan tindak pidana itu memang harus ada perbedaan perlakuan dibanding penjahat dewasa. Ya, tetapi ini tentunya harus menjadi perhatian khusus, ya, karena seorang sosiolog Bonger pernah mengatakan bahwa penjahat dewasa sesungguhnya itu sejak kecil sudah merosot kesusilaannya, sehingga betapa pentingnya kita merawat kesusilaan kita sejak kecil. Karena kalau tidak, ini akan menjelma jadi penjahat-penjahat dewasa di kemudian hari. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi Pak Prof, dalam melakukan aksinya mereka ini tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan ada beberapa peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia Pak Prof. Iya, itulah tadi. Sebenarnya mungkin perlu juga kita lihat bagaimana tingkat pergaulan yang bersangkutan dan apakah juga memang tidak ada keterkaitan dengan pemakaian obat-obat terlarang. Ya. Karena penggunaan obat terlarang ini membuat stabilitas emosional seseorang itu sudah tidak bagus, ya. Sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan itu sudah di luar perkemanusiaan, ya, di luar akal sehat kita, bahwa seorang anak di bawah umur berani melakukan bukan lagi sifatnya kenakalan tapi sudah kejahatan berat. Nah, saya kira ini memang menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya oleh aparat hukum, ya, tapi tindakan-tindakan preventif dan preventif ini perlu dilakukan. Ya, keluarga sebagai garda terdepan untuk melakukan atau penangkalan terhadap tindakan-tindakan antisosial yang dilakukan oleh anak. Saya kira ini penting, juga kerjasama dengan pihak masyarakat di mana lingkungan anak tersebut berada. Saya kira ini memang harus ada kolaborasi dalam menangani masalah kejahatan. Jadi kita tidak boleh hanya memberikan harapan terbesar kepada aparat hukum,
ya, aparat hukum. Jadi selama pendekatan-pendekatan terutama anak, pendekatan-pendekatan persuasif bisa dilakukan, kita melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Ya, ada 3 komponen yang bisa dikatakan berperan aktif dalam hal mencegah tindak terjadinya kejahatan atau menjaga stabilitas emosional anak-anak remaja dan usia sekolah itu. Misalnya keluarga, pemerintah kota dan kepolisian. Kira-kira idealnya apa sih yang mereka lakukan sehingga minimal bisa mencegah tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat? Terutama pihak keluarga. Jadi pihak keluarga kan penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara anak dengan pihak keluarga dengan orang tuanya itu kecil sekali kemungkinan untuk dapat menyeret dia melakukan tindak-tindak perilaku antisosial. Nah, jadi saya kira di sini peran keluarga sangat besar sekali. Nah, berkaitan dengan pihak pemerintah kota ini juga penting karena bisa jadi anak-anak ini melakukan itu kan memang tidak ada ruang-ruang publik yang bisa ditempati untuk berekspresi. Ya, misalnya apakah dia menyalurkan hobi olahraganya dan sebagainya, sudah. Kota-kota sudah menjadi sumpek sehingga mereka tidak nyaman dan tidak ada ruang-ruang untuk melakukan berekspresi untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Ya, saya kira ruang-ruang publik ini juga memang penting sekali untuk dilakukan. Nah, ini juga kenyataannya bahwa karena faktor urban ini membuat kota kita menjadi sesak. Nah, bukan tidak mungkin ada satu rumah itu dihuni ada beberapa orang. Saya pernah mendapat informasi, kadang anak-anak itu ngeluyuran pada malam hari karena dia mau pulang tidak ada tempat tidur. Sehingga dia pagi baru pulang setelah orang-orang yang ada di rumah itu sudah pada keluar kerja. Dia pagi baru dia bisa istirahat di rumahnya. Begitu sumpeknya. Saya kira ini menjadi pemikiran sehingga anak-anak ketika di luar rumah ini mudah sekali dipicu untuk melakukan tindakan antisosial. Iya. Ini tak jarang juga terjadi, Pak Prof. Pelaku kejahatan yang usia remaja dan usia sekolah itu rata-rata mereka berasal dari kabupaten penyangga Kota Makassar, misalnya Kabupaten Goa. Betul. Mereka beriringan berombongan datang ke Kota Makassar melakukan tindak kejahatan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka terpikat untuk melakukan tindak kejahatan di Kota Makassar misalnya, Pak? Iya, karena mungkin dia pikir bahwa mereka dari daerah-daerah sekitar itu mudah untuk mencari perlindungan. Ya, jadi setelah melakukan tindak kejahatan di Kota Makassar, kembali mereka berlindung di daerah asalnya, di perbatasan-perbatasan, ya, yang dia rasa lebih aman. Ya, saya kira provokasi begitu. Saya kira ini memang karena pergaulan mereka, ia memang dapat memicu dia melakukan tindakan kejahatan. Di sinilah pentingnya saya katakan peran orang tua sebagai garda terdepan, bagaimana dia bisa melakukan pengawasan kepada anaknya dan mengetahui anaknya itu bergaul dengan siapa. Ya, kadang jangan orang-orang tua kita mungkin kan kesibukan, dia sudah tidak peduli lagi anaknya bergaul dengan siapa, dia pulangnya pukul berapa dan sebagainya. Saya kira ini. Jadi apalagi kalau kita mau bertolak dari pandangan bahwa ada dua hal yang memicu terjadinya kejahatan. Pertama, adanya faktor pendorong dan adanya faktor penghambat. Faktor pendorong itu adanya keinginan yang datang dari dalam diri manusia untuk dipenuhi. Ya, misalnya dia mau mengambil barang sesuatu atau melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, dan juga karena adanya rangsangan-rangsangan dari luar. Ya, ada rangsangan dari luar. Nah, yang kita harapkan adanya faktor kendali. Jadi misalnya bagaimana menangkap moralitas kepada kita dan adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini penting. Jangan sampai masyarakat itu justru menjadi faktor kriminogen. Artinya, dia menjadi penonton ketika terjadi suatu kejahatan. Yang terjadi kadang begini, banyak penjahat-penjahat itu merasa tidak berhadapan lagi dengan korbannya.
ya, tapi hanya tidak lagi berhadapan dengan masyarakat, tapi hanya berhadapan dengan korbannya. Kan mengapa? Ketika terjadi kejahatan, masyarakat sekitar itu hanya jadi penonton, sehingga penjahat ini semakin berani. Nah, itu yang terjadi saat ini, Pak Prof. Contohnya, terjadi keributan apa dan sebagainya, bukannya melerai, tapi malah merekam momen tersebut. Kita tahan dulu, Pak Prof. Kita akan lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast, Pak Prof. Maraknya media sosial yang sebagian besar menyita waktu masyarakat khususnya di perkotaan, apakah ini mempengaruhi psikologis para calon pelaku kejahatan ini, Pak Prof? Contohnya seperti ini. Kalau terjadi suatu keributan, dulunya kan yang dilakukan masyarakat itu memisahkan dua individu yang terlibat pertengkaran. Nah, sekarang ini sangat jarang lagi terjadi hal seperti itu, Pak. Bukannya melerai, malah merekam momen tersebut. Mau dikasih viral lah, membuat konten lah, apa dan sebagainya. Ini apakah ini bisa dikatakan terjadinya pergeseran moralitas di tengah-tengah masyarakat, Pak Prof? Sehingga memberi peluang para calon pelaku kejahatan ini untuk melakukan aksinya. Jadi memang realitasnya begitu. Banyak justru kejahatan-kejahatan dijadikan objek untuk memviralkan jadi konten dan sebagainya. Saya kira ini yang memang harus kita evaluasi. Bahwa sebagaimana saya katakan tadi, jangan sampai penjahat-penjahat itu berani karena merasa tidak berhadapan lagi dengan masyarakat, tapi hanya berhadapan dengan korbannya. Masyarakat sekitar jadi penonton, jadi apatis. Bukan juga berarti bahwa setiap ada kejahatan tiba-tiba dia melakukan main hakim sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkal atau mencegah atau meminimalisir risiko terjadi kejahatan itu. Saya kira itu yang memang perlu dilakukan. Karena tadi saya katakan bahwa tidak mungkin aparat hukum itu bisa menghandle semua kejahatan-kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Misalnya, atau apakah karena adanya media sosial ini sehingga bisa menjadi pemicu kejahatan juga, Pak? Saya kira itu. Jadi media sosial ini di dalam kriminologi memang ada tulisan berkaitan media sosial dan kejahatan. Jadi social media and crime. Jadi itu memang sangat berkait sekali. Nah, kita juga melihat sekarang bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat bukan hanya kejahatan konvensional, street crime yang kita lihat di jalan dan sebagainya, tapi kan kejahatan-kejahatan berdimensi teknologi. Ini justru lebih banyak. Kalau kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan berdimensi teknologi, misalnya cybercrime, justru lebih banyak sekarang. Dengan berbagai modusnya. Pembobolan, penipuan dan sebagainya. Prostitusi juga. Prostitusi, judi online dan sebagainya. Justru ini kejahatan-kejahatan berdimensi teknologi justru sekarang lebih tinggi. Dan lebih bahayanya lagi jika para calon pelaku kejahatan ini mengcombine teknologi sosial media dengan aksi kejahatan yang dilakukan di lapangan seperti itu. Jadi itu saya kira memang kejahatan sekarang ini lebih complicated, sangat kompleks sekali, sehingga penanganannya memang lagi-lagi saya katakan partisipasi masyarakat itu penting sekali. Contoh kecil, Pak Prof, di seputar Jalan Veteran ini. Ini sudah menjadi momok menakutkan juga bagi pengguna jalan lainnya. Hampir di hari-hari tertentu itu sekelompok remaja melakukan freestyle, melakukan standing, angkat bangga dan sebagainya di jalan poros di mana kondisi jalan itu masih padat pengguna jalan. Nah, kira-kira apakah ini karena lemahnya pengawasan aparat keamanan ataukah karena magnet media sosial yang
seakan-akan bisa membuat orang terkenal seketika apa dan sebagainya, menjadi pemicu terjadinya hal seperti ini. Nah, itulah sebenarnya dulu saya masih ingat ketika Pak Tito jadi Kapolri, itu pernah dipasang media di Polrestabes untuk memantau suasana kota Makassar. Ya, itu niatnya adalah bagaimana secepatnya memperoleh informasi dan melakukan tindakan di TKP. Ya, ini sebenarnya kita harapkan. Jadi hampir CCTV itu dipasang di mana-mana supaya cepat melakukan pemantauan di mana tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan itu bisa cepat dideteksi. Ya, sekiranya kerjasama misalnya di Polrestabes, lingkup Polrestabes dikitari oleh polsek-polsek, itu bisa langsung kontak bahwa di sini terjadi seperti ini. Ya, jadi saya kira itu memang sangat mengganggu. Meskipun saya katakan bahwa itu kadang sifatnya temporer. Temporer, benar. Ya, sifatnya temporer. Temporer yang membudaya, Pak. Iya, saya ingat sekali waktu 80-an kita ada namanya break dance. Break dance, ya, break dance. Iya, iya. Saya masih ingat tahun 80-an awal ada break dance, sekarang breakdance di tengah jalan dan sebagainya. Dan itu sifatnya memang sangat temporer. Tetapi kan meskipun sifatnya temporer, tetapi sangat mengganggu dan itu harus kita antisipasi jangan melebar dan menimbulkan korban. Ya. Cara yang efektif untuk mencegah hal seperti itu terjadi terulang lagi, Pak Prof, seperti apa? Ya, itulah sebenarnya kalau saya digiatkan patroli. Ini kan saya yakin bahwa pihak kepolisian sudah melakukan pemetaan. Ya, misalnya di mana sering terjadi suatu tindak-tindak kriminal. Tadi itu freestyle ya di tengah jalan. Ini kan sudah tahu bahwa di sini lokasinya. Saya kira bukan hanya di sekitar Petarani, veteran juga sering. Veteran. Ya, veteran juga sering terjadi balapan liar. Tapi ini kan terulang terus, Pak Prof. Ini yang lemah polisinya atau pelakunya yang terlalu berani untuk melakukan itu, Pak? Jadi jadi begini kan, polisinya ini kan aparat hukum kita kan tidak mungkin STMB terus menerus di situ. Nah, para pelaku-pelaku juga ini kan melihat situasi, ya, melakukan pengintaian. Ketika aparat lengah, dia keluar. Informasinya harus keluar. Ya, begitu. Ya, jadi dia melihat kapan aparat lengah dia keluar. Nah, jadi kalau seperti itu, Pak Prof, semestinya idealnya yang menjadi pondasi utama untuk mencegah itu adalah masyarakat. Benar. Kalau masyarakat tidak apatis, betul. Tidak harus aparat keamanan yang turun tangan mencegah itu. Benar. Paling tidak memberikan informasi ketika akan terjadi, akan dimulai perbuatan-perbuatan yang mengganggu seperti itu, bisa langsung. Saya kira pihak kepolisian cukup harus kita memberikan rasa hormat kepada aparat kepolisian. Kan di mana-mana di sudut ditulis di situ kontak untuk memberi informasi supaya dapat direspon dengan cepat. Ya, jadi saya kira kita perlu apresiasi nomor-nomor yang bisa langsung kita sampaikan kepada aparat hukum. Jadi misalnya ada melihat fenomena akan terjadi begini, bisa dikontak bahwa ada potensi. Asal jangan, ini perlu juga kita ingatkan, asal jangan ada masyarakat yang iseng. Kadang ada juga masyarakat yang iseng, sebenarnya tidak terjadi apa-apa, kontak bahwa ada begini, padahal tidak ada. Dan ini juga membuat pihak kita itu kadang tidak nyaman seperti itu. Kira-kira Pak Prof, singkat, apatisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini kira-kira apa penyebabnya, Pak Prof? Dulu waktu di era 80-an, 90-an saya masih ingat, kalau misalnya ada terjadi keributan itu, waduh, masyarakat heboh apa dan sebagainya, untuk bahkan mereka berbondong-bondong untuk mencegah supaya tidak terjadi, minimal keributan itu tidak meluas. Nah, sekarang kan konteksnya beda, apalagi di kota-kota besar seperti Makassar. Masyarakat terkadang menganggap peristiwa kejahatan itu adalah konten yang menarik untuk direkam misalnya, atau mereka berpikir bukan urusan. Kenapa saya mau peduli apa dan sebagainya. Ada polisi yang akan mengatur itu. Kira-kira apa sih menjadi penyebab adanya pemikiran-pemikiran seperti itu di tengah masyarakat? Jadi memang dalam sistem peradilan pidana kita, hal yang sangat esensial itu bagaimana bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Nah, mengapa banyak masyarakat yang apatis? Pertama,
banyak masyarakat kita yang masa bodoh, sudahlah. Karena pertama kemungkinan dia tidak mau repot, tidak mau repot. Paling tidak misalnya kalau dia lapor dia sebagai saksi dan sebagainya. Nah sebenarnya ini haruslah diberi apresiasi. Saksi akan terjadinya suatu tindak pidana itu harus diapresiasi oleh aparat hukum. Dan sebaliknya jangan sampai ada memberikan kesaksian justru diperlakukan seperti tersangka, ya. Kalau ini terjadi membuat masyarakat kita jadi masa bodoh untuk berpartisipasi dalam menyampaikan penanggulangan kejahatan itu. Saya kira ini yang perlu betul-betul harus kita dorong. Yang berikutnya juga ketakutan masyarakat sekitar jadi korban kejahatan, sehingga dia cenderung bermasbodoh. Dan saya kira inilah yang harus kita proteksi. Bagaimana aparat hukum kita betul-betul memberikan perlindungan kepada masyarakat yang punya itikat baik untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Kita lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Prof, peran masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam hal mencegah terjadinya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini peran pemerintah kota untuk mewujudkan itu menurut kacamata Pak Prof seperti apa? Ya. Nah itulah tadi saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah kota dulu bekerja sama dengan pihak Polrestabes, ya. Bagaimana bisa melakukan deteksi dini terhadap tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di sudut-sudut Kota Makassar. Itu sebenarnya saya sekali lagi waktu masih Pak Tito jadi Kapolres, kebetulan saya hadir pada saat pencanangan itu program. Saya hadir di Polrestabes waktu itu. Nah itulah sebenarnya kita mau lihat tindak lanjut, bagaimana tindak lanjut seperti itu. Karena sebenarnya yang penting ini bagaimana akselerasi percepatan penanganan ke TKP. Itu yang sangat penting sekali. Untuk kita lakukan. Ya, jadi tidak dengan istilah bahwa terjadi kejadian kriminal darahnya sudah kering baru aparat hukum tiba. Ya, jadi saya kira itu yang memang perlu dilakukan. Jadi bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum, bahwa kalau saya melapor cepat ada tindakannya. Kalau itu dilakukan, saya kira masyarakat itu berbondong-bondong untuk berpartisipasi dan menyampaikan bahwa terjadi suatu kejahatan. Iya. 10 atau 20 tahun yang lalu Pak Prof, saya masih ingat betul, lagi-lagi kita bernostalgia ini. Iya. Apa yang terjadi di awal di era-era 80-an 90-an itu kan, salah satu program yang saya pribadi anggap berhasil itu menjaga ukhuwah silaturahmi itu adalah program Poskambling. Iya, benar. Nah, ini yang hampir tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti apa sih upaya yang perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat ukhuwah masyarakat ini? Betul. Saya kira hal seperti itu, karena termasuk saya pelaku pada saat itu, kadang terlibat dalam Poskambling itu, dan itu betul-betul menjamin bagaimana silaturahim antar warga di situ. Yang kedua juga tentunya pasti menangkal kejahatan-kejahatan yang ada di tengah masyarakat kita, ya. Jadi saya kira itu bagus, ya. Artinya itu bagaimana pengamanan setiap lingkungan RT RW, ya, RT RW. Karena peranan RT RW saya kira itu penting sekali. Kerjasama, apalagi kita kepolisian kan ada Babin Kaptimas itu, ya. Itu ada kerjasama dengan itu sekira bagus sekali, ya. Jadi saya juga pengalaman selama ini kalau ada hal-hal ini mudah sekali menghubungi Babin Kaptimasnya bahwa ada persoalan begini, dan kalau sangat responsif tentunya masyarakat juga lebih nyaman dan mudah untuk memberikan informasi. Saya kira saya katakan tadi bahwa dalam era sekarang ini semua harus kolaborasi, termasuk penangkalan kejahatan-kejahatan, karena menangkal itu sebenarnya lebih baik daripada menanggulangi. Jadi menangkal itu.
tindakan prevensi itu harus kita dahulukan. Saya kira ini kolaborasi. Jadi misalnya ada Babinsa, ada Babin Kaptimas dengan RT RW berkolaborasi, saya kira ini bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi harus ada masyarakat sekitar juga harus memberikan dukungan, Ya, jadi saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita hidupkan kembali. Ya. Pak Prof, berdasarkan analisa akademik yang Pak Prof lakukan, anak usia remaja dan anak usia sekolah yang melakukan tindak kejahatan ini mayoritas berasal dari keluarga mampu atau keluarga tidak mampu, Pak Prof? Ya, memang ada beberapa. Misalnya ini ada broken home ya. Jadi suasana keluarganya itu memang tidak nyaman, ya. Tidak lagi berada dalam suasana atau prinsip bahwa rumahku surgaku. Banyak anak-anak kita justru kemungkinan lebih nyaman berteman dengan teman-temannya di luar daripada hidup di rumahnya. Dia sudah tidak nyaman ya. Jadi saya kira ini memang menjadi pekerjaan rumah kita semua ya. Jadi bukan hanya pihak sekolah. Jadi pihak sekolah juga harus pihak orang tua, pihak lingkungan masyarakat sekitar itu harus betul-betul bekerja sama. Mau katakan bahwa memang pada umumnya yang terlibat itu anak-anak yang tingkat ekonomi lemah ya, karena memang dia mudah dipicu. Tetapi saya melihat juga banyak orang-orang orang tuanya termasuk the high class ya, the high class, tetapi terlibat juga tindak kejahatan. Kemungkinan juga bahwa kejahatan yang dilakukan itu kejahatan bukan kejahatan konvensional, tapi seperti misalnya dia terlibat narkotika ya, karena yang anak-anak itu biasanya kan dia berasal dari the high class ya, orang-orang yang narkotika. Meskipun banyak anak-anak kita juga bukan dalam hal pemakaian, tetapi menjadi kurir dan sebagainya ya. Saya kira ini meskipun secara teoretik bahwa pada umumnya salah satu pemicu kejahatan itu karena pengangguran ya, karena faktor ekonomi ya, meskipun kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi, kalau kita mau polakan, kejahatan ini bukan hanya faktor komposisional tapi inkomposisional ya, bukan hanya faktor-faktor the blue crime kriminal, tetapi sudah juga white collar kriminal, kejahatan kerah putih, orang-orang terhormat dan sebagainya. Ini banyak juga yang terjadi meskipun kadang tidak terdeteksi. Tapi yang mudah memang kita lihat itu crime street crime, kejahatan jalanan. Tetapi kalau kita lihat sekarang juga munculnya kejahatan-kejahatan kelas atas, ini banyak juga yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak selamanya dipuji karena tuntutan perut atau tuntutan ekonomi, karena ada juga memang lifestyle gaya hidup, profesi memang ada kejahatan proporsional, ada ya macam-macam ya, kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya Pak Prof, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya diskusikan, cuma karena waktunya terbatas, kita sudah berada di penghujung segmen ketiga. Mungkin ada pesan untuk masyarakat, khususnya adik-adik kita di luar sana, sehingga mereka tidak mudah terpancing hal-hal yang melanggar hukum. Mungkin ada closing statement Pak Prof. Ya, jadi saya kira yang paling penting saya harapkan kepada adik-adik dan anakku semua ya, silakan kembali ke rumah, berada di tengah-tengah keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah suasana yang paling nyaman untuk kita semua ya. Boleh bergaul, tetapi kita harus melihat bahwa bergaul yang betul-betul bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, justru tidak menyeret ke hal-hal yang buruk, terutama hal-hal yang bersifat kriminal. Saya kira itu yang penting sekali untuk diimbau kepada anak sekalian, karena bagaimanapun usia itu tidak stagnan, itu akan terus bertambah, dan tidak ada seseorang yang tidak punya harapan. Dan harapan itu tentunya hal yang lebih baik ke depannya. Jangan menghancurkan masa depan kita hanya karena faktor-faktor sekejap ya. Terlibat tindak-tindakan yang kontraproduktif, sehingga itu akan merusak masa depan adik-adik sekalian. Saya kira itu karena saya yakin bahwa
memang manusia itu sebagai son politikun, manusia sosial mungkin tidak bisa bergaul, tapi harus melihat dulu bergaul dengan siapa yang betul-betul bisa sama-sama membawakan hal yang positif. Ya, yang berikutnya juga keluarga sebagai garda terdepan untuk memberikan internalisasi nilai-nilai kepada anak kita, itu penting sekali. Apapun profesi kita, perhatian atau curahan perhatian yang paling penting itu kepada anak kita itu tidak bisa terabaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Prof. Baik, terima kasih juga. Pemirsa NSTV Makassar, seperti apa yang kami diskusikan tadi, bahwasanya salah satu pilar untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di tengah-tengah kita adalah kepedulian masyarakat yang maksimal. Dengan rasa peduli yang besar, insya Allah peristiwa-peristiwa yang dianggap bisa melanggar hukum bisa kita cegah sejak awal. Jagai anak tak, jagai keluarga tak. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.